Ah, kalian lagi nontonin video sosial lagi yang paling gacor nih. Kelompok 8. Tonton videonya ya. Adapun pengertian dari kearifan lokal ialah sebagai nilai-nilai pandangan hidup dan pengetahuan yang diturunkan secara turun-menurun dari generasi ke generasi melalui pengenalan suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa itu sendiri. Adapun makna kearifan lokal menurut para ahli, yang pertama, menurut Eswarsi. Menurut Eswarsi, kearifan lokal merupakan kebijakan manusia berdasarkan filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku. Selanjutnya yang kedua dari Pong Puan dan Nataswan. Menurut mereka, pengertian kearifan lokal adalah pengetahuan berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Nah, yang ketiga, menurut Haryati Subadio. Menurutnya, kearifan lokal merupakan kepribadian bangsa yang mampu mengolah dan menyerap budaya bangsa asing. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri dari kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal dari budaya kita mampu mempertahankan budaya asli dari budaya luar. Dan yang kedua, mampu mengintegrasi budaya luar ke dalam budaya asli. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengakomodasi budaya. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengendalikan budaya. Dan yang terakhir, memiliki peran penting dalam pengembangan budaya asli. Fungsi kearifan lokal yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, ada pengembangan sumber daya manusia. Dan ketiga, ada pengembangan kebudayaan dan pelestarian. Yang keempat, ada patuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna, etika, dan bermoral. Yang keenam, ada bermakna politik, bermisal upacara merana. Yang ketujuh, ada bermakna sosial, bermisal upacara integral. Guys, jadi kali ini aku akan memperkenalkan salah satu kearifan lokal dari daerahku, yaitu Bengkulu. Nah, kali ini aku akan memperkenalkan kue tat. Kue tat adalah salah satu kue tradisional yang sangat populer di Bengkulu. Kue ini memiliki bentuk yang unik dan beragam, serta rasa yang manis dan gurih. Bahan utama dari kue tat yaitu tepung terigu, santan, gula, dan telur, dan biasanya diisi dengan nanas. Kue tat sering disajikan pada acara tertentu, seperti pernikahan dan hari raya. Dulu, kue ini merupakan makanan kesukaan para bangsawan dan Raja Bengkulu. Kini, kue tat telah menjadi oleh-oleh khas Bengkulu yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tradisi Badendang. Tradisi Badendang merupakan warisan budaya yang kaya dari Bengkulu Selatan. Badendang adalah bentuk nyanyian yang biasanya dilakukan secara berkelompok, yang diiringi alat musik tradisional seperti gambus, gendang, dan gong. Lirik lagu Badendang biasanya berisi tentang kehidupan sehari-hari, ungkapan perasaan, dan cerita sejarah. Nah, selanjutnya, Amalia bakal ngejelasin mengenai kearifan lokal dari budaya daerah asalku, yaitu Lampung. Yang pertama adalah sigar. Sigar yang bisa dikenal sebagai mahkota untuk para pengantin di Lampung. Nah, mahkota ini merupakan adat Lampung yang dikenakan oleh pengantin wanita, melambangkan kehormatan, martabat, dan identitas budaya Lampung, serta hubungan dengan alam dan leluhur. Nah, sigar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sigar pepadun, dan yang kedua adalah sigar pesisir. Nah, untuk sigar pedadun, itu adalah sigar yang digunakan untuk para masyarakat yang berada di Lampung Utara. Makna dari sigar pedadun adalah sistem sosial adat Lampung yang mengutamakan kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap generasi tua, dengan fokus pada keharmonisan antara manusia dan alam. Dan yang kedua adalah sigar dari pesisir. Nah, sigar ini biasanya dipakai sama para pengantin masyarakat Lampung yang berada di daerah pesisir. Sigar ini merupakan variasi sigar yang didesain lebih sederhana dan memiliki simbol keberanian dan kedekatan dengan alam laut serta kehidupan para nelayan. Nah, yang kedua ada rumah sesat atau biasa disebut dengan mua sesat. Rumah ini adalah merupakan rumah adat masyarakat Lampung, khususnya suku Pepadun, yang dibangun tinggi di atas tiang dengan atap runcing. Rumah ini memiliki ciri khas dengan struktur panggung untuk menghindari air dan atap runcing yang melambangkan kemakmuran serta perlindungan. Ruang terbuka di bawah rumah digunakan untuk kegiatan sosial.
sehingga rumah ini memiliki makna sebagai tempat berkumpul untuk menjaga hubungan kekeluargaan, menciptakan harmoni dengan alam, serta sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai adat kepada generasi muda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa saja kearifan lokal dari budaya Jawa Tengah. Nah, yang pertama itu ialah basahan. Apa sih baju adat basahan itu? Jadi, baju adat basahan itu adalah salah satu baju adat Jawa Tengah yang kerap digunakan dalam upacara-upacara adat, khususnya dalam upacara pernikahan. Nah, berbeda nih dengan pakaian adat Jawa lainnya yang lebih formal, basahan ini biasanya memiliki tampilan yang lebih sederhana, yang tidak hanya menampilkan keindahan, tetapi juga mengandung makna filosofi yang mengandung kesucian, keagungan, dan kesederhanaan, dan sakralnya dalam pernikahan itu. Selanjutnya, mengenai kearifan lokal yang kedua, apa sih itu? Yaitu adalah Jumat Kliwonan. Nah, dalam tradisi Jawa, Jumat Kliwonan ini dikenal dengan konsep kuat yang berarti dihapuskan, dilepaskan, dibersihkan, dibatalkan, disucikan dari segala mara bahaya sehingga memperoleh keselamatan. Nah, hari Jumat Kliwon ini tidak diartikan sebagai hari yang mengharuskan untuk berhenti dari segala kegiatan secara keseluruhan, namun menggantikan kegiatan utama dengan kegiatan tambahan yang bernilai sosial dan religi yang ada pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan materi semata-mata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal daerah saya, yaitu Rumah Adat Sekayu. Rumah Adat Sekayu dikenal sebagai rumah adat Anjungan atau Persira. Rumah ini memiliki ciri khas sebagai rumah panggung yang dibangun dari kayu dengan ukiran khas Palembang dan musi Banyu Asin. Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal serta simbol budaya masyarakat setempat. Ciri-ciri dari rumah adat itu tersendiri adalah berbentuk panggung untuk menghindari banjir dan hewan liar pada masa itu. Dibangun dari kayu ulin atau kayu tembesu yang terkenal kuat dan tahan lama. Memiliki ukiran khas menunjukkan kebudayaan lokal. Atap berbentuk limas mirip dengan rumah adat Sumatera Selatan. Selanjutnya ada makanan khas dari Sekayu, salah satunya yaitu tempoyak. Tempoyak adalah makanan khas yang terbuat dari fermentasi durian. Makanan ini populer di daerah Sumatera, termasuk Sekayu, Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Cita rasa tempoyak memiliki rasa asam khas dengan aroma durian yang kuat. Penyajiannya tersendiri dijadikan sambal tempoyak, bahan cabai, ikan teri, digunakan dengan bumbu masakan seperti berengkes tempoyak, dan dijadikan campuran pindang.